Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisha Putri Ramadhani dengan NIM 2286206011. Saya dari Prodi PGSD 2022A. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas UAS matkul Kondas Matematika dengan materi pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pecahan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alisha Putri Ramadhani dengan NIM 2286206011. Definisi pecahan. Pecahan dapat didefinisikan sebagai konsep rasio. Dalam definisi ini, pecahan digunakan untuk membandingkan satu jumlah dengan jumlah yang lain. Bilangan pecahan merupakan salah satu bilangan yang sering kita jumpai dalam pelajaran matematika. Dalam bahasa Inggris, pecahan berarti fraction yang berasal dari bahasa lain, yaitu fractus, yang artinya rusak. Pengertian dari bilangan pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Secara sistematis, bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan A per B. Bilangan A per B bisa dibaca dengan A per B. Bilangan A sebagai 9 dan bilangan B sebagai ribut. Macam-macam bilangan pecahan. 1. Pecahan biasa. Pecahan biasa dapat berupa pecahan murni atau pecahan tidak murni. Waduh, apalagi itu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Nah, jika nilai pembilang lebih kecil daripada nilai penyebut ataukah aku suka biasa. Terima anak buta. Ini kalau A kurang dari B, ini disebut pecahan murni. Contohnya 1/2, 3/4, dan seterusnya. Sementara itu, jika nilai pembilang lebih besar dari nilai penyebut atau A lebih besar D, bisa disebut pecahan tidak murni. Contohnya 3/2, 5/2, 6/2, dan seterusnya. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang memuat campuran bilangan bulat dan pecahan murni. Contohnya 1/2, 2/5, dan seterusnya. Yang ketiga ialah pecahan senilai. Pecahan senilai merupakan dua atau lebih bilangan pecahan yang memiliki perbandingan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Contohnya ialah 1/2 senilai dengan 4/8 karena perbandingan pembilang dan penyebutnya sama, yakni 1/2. Yang keempat ialah bentuk pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan bilangan pecahan yang penyebutnya bilangan di pangkat 10, yakni 10, 100, 1000, dan seterusnya. Penulisan dari bilangan ini menggunakan tanda koma. Contoh, berapa 10 menjadi berapa 12. Yang kelima ialah persen. Pecahan dengan penyebut 100 disebut dengan persen, disimbolkan dalam bentuk seperti ini. Sedangkan jika penyebutnya 1000 disebut per mil dan bisa disimbolkan dalam bentuk macam-macam pecahan. Yang keenam ialah pecahan senilai. Yang ketujuh ialah pecahan senama. Disebut pecahan senama karena memiliki penyebut yang sama. Contohnya seperti 1/7, 2/7, 3/7, dan seterusnya. Operasi bilangan pecahan, yakni 1 penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan bilangan pecahan disimbolkan dengan tanda plus, sedangkan pengurangan disimbolkan dengan tanda
per 5. Oke, lanjut yakni perkalian. Dalam perkalian, antar bilangan pecahan tidak perlu menyamakan penyebutnya. Perkalian dilakukan secara langsung antar pembilang dan antar penyebut. Perkalian dari bilangan pecahan dapat dirumuskan sebagai berikut. A per B dikali C per D. Jadi ini langsung A kali C per B kali D. Paham? Yang ketiga adalah pembagian. Dalam pembagian antar bilangan pecahan tidak perlu menyamakan penyebutnya. Pembagian bilangan pecahan dapat diubah menjadi bentuk perkalian bilangan pecahan. Pembagian dari bilangan pecahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Di sini ya. A per B dibagi C per D. A per D dibagi D per D. Jadi yang ini dibalik, D-nya jadi pembilang, C-nya jadi penyebut. Hasilnya langsung dikalikan A kali D per D kali D. Paham? Cara mengubah pecahan menjadi bentuk lain. 1. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pembilang dibentuk menjadi kelipatan penyebut dan ditambahkan sisanya. Seperti 2, 3 per 5. Seperti itu. 2 kali 5. Mengubah pecahan menjadi bentuk lain. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi ke pecahan campuran. Seperti contoh 13 per 5. 10 ditambah 3 per 5. Jadinya kan 13 per 5. Lihat sini ya. Pakai aneh. 3 kali 5. 2 kali 5 10. 10 tambah 3 12 per 5. Gampang kan? Yang keempat, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Seperti contoh. Mana? Pas sini ya. Sini. 2 per 5. Yang pembilang sama penyebut sebelah kanan itu harus sama. Dikalikan biar menjadi puluhan. 2 kali 2 4. 5 kali 2 10. 5 jadinya 0,4. Yang terakhir, cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Nah sini ya. Contohnya 0,45 kita ubah menjadi pecahan biasa. 0,5 berarti 45 per
kami. Sekian dari saya, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.